Eh, Selamat pagi Budum. Jadi video kali ini gue sebenarnya pengen ngasih hadiah buat Jonathan Liandi. Ya kalian tau lah Emperor ya, yang juara 2 itu. Simple sih, gue pengen ngasih dia tuh hadiah atas pernikahan dia. Cuma pernikahannya kan udah lama ya. Terus juga karena satu dan lain hal kita juga jadi susah ketemu. Waktunya tuh belum dapet lah, belum nemu waktu yang cocok gitu loh. Dan akhirnya kita nemuin waktu yang cocok untuk ketemu. Dan itu juga di sebuah acaranya dia sendiri. Dan nanti juga bakal up di video YouTube-nya dia tentang apa yang bakal gue lakuin sama Kolius di rumahnya dia. Nih. Set. Nggak ada bedanya sih. Nah, hadiahnya adalah ini dia, kereta bayi kembar. Random banget emang gue, tapi ya nanti kita bakal ngeliat ekspresi Jo ngeliat hadiah seperti ini gimana. Lu liatin tuh kayak, ini hadiah lama banget coy, sampai tempat helm aja tuh berubah gitu, yang tadinya di sini jadi di sini. Adalah ya, tapi sama juga seperti manusia-manusia pada umumnya, gua harus mandi dulu sebelum gua melaksanakan aktivitas. Jadi ya semoga hari kalian Senin terus ya. Ya gua gak bakal nunjukin gua mandi sih. Let's go. Paket. Gila. Apa ini MP Chef namanya? MP Chef. Langsung dijamu kita. Blogger. Itu lu kenapa? Oh, kena masker. Gila. Jadi pertanyaan pertama, slot dibuka nggak season 10? Buka. Jadi empetok ya. Kami tok jadi. Slot Lius. Lah, kita ngevlog, ini dagingnya. Ini, di sini dagingnya nih. Dibuka nggak kok? Ya, tergantung ya. Jo, masa nggak dibuka sih Jo? Tergantung persen buat gua berapa gitu. Slot. Si Lius kan buka slot. Iya. Lius 88. Lius 88 ya kok? Gacor Ya. Langsung halo Bareskrim. Kolius balik ya kan, udah selesai. Jo, gua taruh sini ya paketnya Jo. Gila, tahu nggak kenapa gua kasih 2 gitu? Kenapa? Kali aja nanti lu sama Sherla tuh anaknya kembar. Amin. Atau nih kalau misalkan masih belum, Heeh. ini buat Kiki Kyoto bisa. Oh iya juga. Nah, nih. Hei, Nih. Kyoto kamu anjing. Nih, satu lagi. Kegi, kamu juga anjing. Thank you, Be. Ini Thank hadiah you banget. pernikahan dari kapan nih Jo ya? Dari Ini udah mau setahun berarti. dari sebelum lu Covid terakhir, coy. Iya, berarti mungkin ya 6 bulan lah. Iya, udah lama banget ya. Gila, thank you banget, Ben. Ntar gua unboxing ya. Nanti lu unboxing, Yoi. lu rasain sendiri nih Ntar kereta gua bayi. coba juga deh. Ya, lu coba deh. Bisa? Lu coba naikin coba. Iya, bisa. Iya. Muat gak kira-kira? Muat sih. Tapi ya lu yakin harga diri lu harus naik ginian, Jo? Gue dulu kecil kayak gak pernah naik ginian, jadi gue pengen Nah, ngerasain, cobain. Coba nanti share lah yang ini ya, Dorong yang ya. dorong, bener. Ya udah, congrats bro, pernikahannya Thank you, bro. Gila. Aduh, KP gak dateng kemarin. Gila, kan final itu. Iya ya. PL. Lu nggak di sini, ada di sini, ada event. Oh iya ding, iya nggak bisa. Oh iya nggak bisa dateng. Iya. Serumah tuh harusnya dateng Jo. Heeh. Serumah harusnya dateng, tapi nggak jadi. Ya udahlah, congrats bro. Thank you, bro. Gila pernikahan. Sambil perkenalan nih. Yo, Ini siapa nama lu? Lu di EMP Production ya? Iya, EMP Production. Lu sebagai apa? Job desk-nya gimana? Nama gue Tata, gue apa namanya di EMP Production gue sebagai kreatif, produser juga, jadi lebih ke ngerangkep hal-hal yang terkait konsep-konsep kayak gitu. Jadi apa namanya bikin konsep acara, bikin script research, terus habis itu kontak narasumber kayak gitu-gitu biasanya gue yang ini. Nah, orang di e-sport taunya caster, pro player, coach, analis ya kan. Kalau enggak misalkan kayak yang lagi happening sekarang tuh CEO sama misalkan general manager. Nah, gue tuh pengen ngasih tahu gitu loh. Kalau lu kan orang belakang layar, lu kan keep up sama e-sports ya kan. Kasarnya lah, lu tuh sebenarnya bekerja di industri e-sports, tapi dengan sebagai orang belakang layar gitu loh. Sebenarnya apa perbedaannya menurut lu dari sudut pandang yang ada di belakang layar sama misalkan si emperornya atau si Joe-nya, si kaisarnya. Emperor kan artinya kaisar kan. Itu di depan layar kalau dari sudut pandang lu. Kalau
yang di depan layar itu biasanya kalau bedanya ya, kalau gue itu di belakang layar memang lebih ke kayak yang gue bilang tadi, lebih ke konsep ya. Jadi lebih ke konsepnya. Nah, si Joe ini adalah orang yang akan eksekutornya. Jadi karena gue sendiri pribadi gue nggak bisa di depan kamera sejujurnya. Jadi kayak panik, terus takut gitu, malu kayak gitu. gini ya malah. Tapi gue di otak gue tahu gimana sih caranya bikin sesuatu yang bagus gitu. Bikin sesuatu yang proper, yang enak ditonton, yang bisa ngasih value ke penonton yang gitu. mungkin belum pernah ada yang bahkan. mungkin belum pernah ada, makanya gue buat. Dan gue kerja sama Joe kan orang yang memang sangat-sangat entertainer kalau di depan depan kamera gitu. Jadi ya udah, kita saling melengkapi aja. Gue sama Joe saling melengkapi, gue yang bikin konsep, Joe yang eksekusi kayak gitu biasanya. Kalau bedanya sih sebenarnya nggak ada beda. Kalau bedanya ya itu aja gitu. Tapi sebenarnya kami sama-sama di industri e-sport ini berusaha memberikan entertainment, tontonan tuh yang bukan cuma sekedar gimmick, bukan sekedar itu, tapi ada value-nya, ada ilmunya, ada informasinya gitu. Jadi bukan sekedar konten-kontennya entertainment doang. Jadi apa ya, bisa jadi sebuah pembuktian ya, kayak misalkan yang jago edit itu sebenarnya bisa bekerja di industri e-sport kok, tapi ya sebagai editor di belakang layar lagi. Sama kayak misalkan Tatak juga kan hitungannya mungkin industri kreatif sebelumnya ya kan, punya ide, punya konsep, tapi kan karena di e-sports ya ide konsep mungkin baru beberapa lah ya kan, salah satunya kan di EMP Production gitu kan. Ya itu aja sih mungkin yang mau gua pertanyakan, soalnya orang tuh kalau ngeliat e-sports pro player main game, ya, padahal di belakangnya tuh banyak banget editor. Kameramen. Nanti EMP bakal cari content writer tuh. Nanti EMP ada content script ya buat bantuin gue sih, karena gue udah lumayan agak pontal-pontal saking banyaknya konten. Penulis nih ya, penulis content writer, terus copywriter, social media spesialis itu sekarang udah perlu banget. Social media spesialis tuh kayak yang ngeliat insight-insightnya. Iya, terus itu yang bikin yang nge-growth audience sosmed. Jadi nge-growth yang hobinya engage sama viewers, engage sama followers. Nah, itu nanti bakal EMP Production bakal cari orang-orang kayak gitu. Makin lengkap jadi. Iya, jadi nggak semerta-merta e-sport itu hanya pro player, hanya coach, hanya analis, enggak sih. Tapi ada content creator, influencer, dan itu nanti belakangnya kalau misalnya memang influencernya itu punya visi yang bagus ya, itu bisa jadi sebuah bisnis yang gede gitu. Kalau influencer yang punya visi, punya pandangan yang bagus ke depannya gitu. Ya makanya kayak yang gue juga sering bilang sih, lebih tepatnya kayak sekarang tuh yang namanya e-sports nggak cuma electronic sports, tapi entertainment sports. Karena emang gue juga ngeliat sih kayak arahnya tuh ke arah yang lebih ke hiburan. Iya. Bahkan menurut gue yang kayak kemarin Joe lakuin tuh udah paling bagus. Kayak dia ngundang siapa, KB1, Elias. Kenapa? Karena itu bakal jadi makanan publik. Itu yang bakal dicari sisi entertainmentnya. Dari percintaan pro player diulik sama aja kayak artis. Dicari tahu, oh itu pacarnya gitu. Iya. Sebenarnya itu sekarang e-sport itu memang ya semua orang nonton showbiz ya. Industri e-sport tuh sebenarnya jatuhnya ke showbiz ya. Jadi kayak penonton itu memang mencari hiburan gitu. Orang buka YouTube, kalau dulu ada Nimo, buka sekarang TikTok, Instagram itu semua buat nyari entertainment. Tapi juga sekarang entertainer tuh banyak. Jadi lo harus bisa nambahin value di entertainment itu apa ya, edukasi, ya informasi kayak gitu. Pokoknya value atau poin-poinnya. Nah, makanya jadi digabung jadi infotainment, ya kan? Digabung jadi edutainment. Nah, itu education dan entertainment. Nah, itu. Kalau gitu lo kasih lah sepatah dua kata-kata atau mungkin kata-kata yang nanti nyentil orang-orang yang mungkin berpikir, bang gue pengen kerja di e-sport tapi kerja jadi pro player doang, ya kan? Karena kan bisa jadi mereka ini punya basic editing atau mungkin basic scriptwriter atau mungkin pernah bekerja di industri kreatif gitu kan. Kali aja mereka mau keluar dari zona nyaman. Buat teman-teman semua yang mungkin berpandangan bahwa industri e-sport itu hanya tentang game, hanya tentang main dan hanya tentang atlet, sebenarnya enggak juga. Karena bisa dilihat sekarang kayak Joe, Jazz No Limit, Aura, itu sekarang mereka udah nggak atlet lagi. Justru yang umurnya panjang itu adalah kreatornya, konten kreator gitu. Dan konten kreator itu kalau berdiri sendiri biasanya akan cepat mentoknya. Jadi
cepat mentok apanya, idenya, kontennya, cepat mentoknya. Jadi kalau misalkan emang sebenarnya itu konten kreator itu butuh banyak talent belakang layar yang bantu mereka untuk bikin konten kayak gitu. Jadi biar idenya lebih fresh kayak gitu. Jadi buat kalian jangan melihat industri e-sport itu hanya tentang atlet gitu. Soalnya memang banyak banget orang-orang di belakang layar yang yang kalian hobi nulis misalkan, yang kalian hobi nonton film, yang kalian hobi nonton industri pertunjukan kayak konser-konser kayak gitu, yang senang bikin art kayak gitu, bisa banget kok kerja di e-sport, kerja sama konten kreatornya, bikin konten, bikin something yang baru, karya yang berbentuk karya baru gitu. Oke. Itu sih. Nah kita akan waktunya berarti luar biasa ya, orang belakang layar tuh jangan dipandang di depan layarnya doang, tapi jangan lupa di belakang layarnya juga gitu.